Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa ahli baitihi ajma'in. Yang terhormat Bapak Kapolda Gorontalo, semoga rahmat Allah, berkah Allah selalu melimpah kepada beliau, insyaallah amin. Yang kami hormati Bapak Wakapolda Gorontalo, yang kami hormati pejabat utama Polda Gorontalo, kami hormati Kapolres jajaran Polda Gorontalo, pengurus Bayangkari daerah Gorontalo dan Polres jajaran, seluruh personil Polri dan PNS Polri Polda Gorontalo, dan bapak-bapak, ibu-ibu, seluruh peserta Zoom meeting Bimrohtal Polda Gorontalo. Mudah-mudahan kita semua oleh rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah amin ya rabbal alamin. Majelis Bimrohtal yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala merupakan suatu kesyukuran bagi kita, sehingga kita pada hari ini bisa melaksanakan aktivitas, bisa melaksanakan ibadah. Kesyukuran kita panjatkan kehadirat Allah karena diberi nikmat kesehatan, nikmat kekuatan, nikmat keimanan, nikmat keafiatan, sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas kita sehari-hari. Mudah-mudahan Allah memberikan kita umur yang panjang, insyaallah amin, sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas dan amal soleh kita di hari-hari selanjutnya, di bulan-bulan selanjutnya, dan di tahun-tahun selanjutnya, insyaallah amin ya rabbal alamin. Yang kedua kali, salam dan salam kita aturkan kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan syafaat beliau, pertolongan beliau akan selalu menaungi kita, insyaallah. Doa beliau akan meliputi kita baik di dunia ataupun bahkan nanti kelak di akhirat, insyaallah amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu Majelis Bimrohtal Polda Gorontalo, alhamdulillah kita hari ini sudah memasuki hari yang ke-17 di bulan Ramadan tahun ini 1442 Hijriah. Mudah-mudahan amal ibadah kita yang telah kita lakukan dari semenjak hari yang pertama kemudian sampai dengan hari yang ke-17 ini selalu diterima oleh Allah. Makanya Nabi mengajarkan kepada kita, Allahumma taqabbal, Allahumma taqabbal, ya Allah terimalah doa kami, ya Allah terimalah sholat kami, ya Allah terimalah puasa kami, ya Allah. Jangan engkau lemparkan pahala atau rutinitas ibadah yang kami lakukan, jangan engkau lemparkan kepada kami. Dalam hal ini lemparkan berarti dikembalikan, tidak diterima oleh Allah. Tapi kita berdoa mudah-mudahan ibadah kita selama ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak dan ibu-ibu, untuk menghadapi sekian hari, sekitar 12 atau 13 hari dalam bulan Ramadan ini, nanti keputusan resmi insyaallah akan disampaikan oleh Bapak Menteri Agama terkait akhir dari Ramadan dan awal Syawal.
Jadi untuk mengisi selama sisa hari-hari di bulan Ramadan ini, ada banyak amalan-amalan yang bisa kita lakukan, Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Maka dalam kesempatan ini saya akan men-share kepada Bapak-bapak dan Ibu-ibu semuanya, ada amalan yang terikat dengan waktu yang bisa kita lakukan dan kita kerjakan selama bulan Ramadan ini, selama sisa akhir sekian hari di bulan Ramadan ini. Ada amalan yang kita lakukan pada malam hari, ada amalan yang kita lakukan pada siang hari, dan ada amalan yang bisa kita lakukan di malam dan siang hari. Yang pertama adalah amalan yang kita lakukan di malam hari, yakni jelas Qiyamul Ramadan. Nabi SAW menyampaikan, man qoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang mendirikan malam-malam bulan Ramadan, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah lewat. Bahkan ada beberapa riwayat yang mengatakan dosa-dosa yang akan datang yang akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa itu amalan-amalan yang bisa kita lakukan di malam hari? Ada banyak, tapi ada 2 atau 3 amalan yang bisa kita rutinkan, yang bisa kita lakukan sehingga bisa menjadi bekal kita. Yang pertama adalah sholat malam atau Qiyam Ramadan. Qiyam Ramadan dalam hal ini bisa kita melaksanakan sholat tarawih, bisa kita melaksanakan sholat witir, bisa kita melaksanakan sholat tahajud, bisa kita melaksanakan sholat hajat, bisa kita melaksanakan sholat sunnah mutlak, dan amalan-amalan sholat sunnah lainnya yang pahalanya apabila kita lakukan sholat-sholat sunnah, maka ganjarannya sama dengan melaksanakan sholat wajib di bulan-bulan lain. Tapi kalau kita melaksanakan sholat wajib, maka pahalanya bisa puluhan kali lipat, bahkan bisa ratusan kali lipat. Bahkan kalau kita bisa bertemu dengan malam Lailatul Qadar di bulan ini, maka pahala kita akan lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan menurut Ibnu Katsir 83 tahun 4 bulan. Bayangkan kalau kita hanya melaksanakan membaca Al-Quran di malam tersebut, maka pahala kita lebih baik dari 83 bulan. Bisa pahala kita dicatat oleh Allah 100 bulan. Khairun min alfi syahr. Dalam Al-Quran surat Al-Qadar disebutkan khairun, lebih baik. Jadi bisa 83 bulan, 83 tahun kadar pahala kita, atau bisa 100 tahun, bisa 200 tahun. Itu tergantung keikhlasan kita masing-masing Bapak dan Ibu. Jadi kalau kita melaksanakan amal ibadah atau sholat-sholat sunnah yang kita lakukan di malam bulan Ramadan, maka mudah-mudahan pahalanya kita akan mendapatkan pahala yang berlimpah, pahala yang berlipat-lipat ganda, Bapak-bapak dan Ibu. Itu amalan yang kita lakukan malam hari, yakni sholat atau mendirikan Qiyamul Ramadan. Kalau di hari lain disebut Qiyamul Lail, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatal laka. Dalam Al-Quran disebutkan dalam surat Al-An'am, dan di antara malam-malam maka dirikanlah sholat sunnah tahajud, itu akan mengangkat derajat. Itu kalau kita lakukan di malam-malam lain selain bulan Ramadan. Tapi kalau di bulan Ramadan adalah Qiyam Ramadan. Amalan yang kedua di malam hari bulan Ramadan yang bisa kita lakukan adalah istighfar. Istighfar dalam Al-Quran disebutkan wabil ashari hum yastaghfirun. Dan orang-orang yang dekat dengan Allah adalah orang-orang ketika masuk pada waktu sahur itu memperbanyak membaca istighfar. Jadi kalau kita ada waktu menjelang azan subuh, masih ada waktu setelah kita melaksanakan makan sahur,
maka kita banyak-banyak beristighfar. Karena ini dicintai dan disukai oleh Allah. Allah sangat mencintai dan menyukai hambanya yang melakukan istighfar pada waktu menjelang sahur atau pada waktu menjelang subuh, Bapak-bapak dan Ibu. Apakah tidak boleh kita beristighfar di waktu yang lain? Boleh dan bagus. Tapi keutamaan yang luar biasa yang kita dapatkan, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, adalah ketika kita beristighfar menjelang waktu subuh atau di waktu sahur. Oleh karena itu kita abaikan dulu pekerjaan-pekerjaan lain. Kita abaikan dulu sinetron. Kita abaikan dulu tontonan-tontonan yang di televisi. Maka kita memperbanyak mendengarkan atau kita memperbanyak membasahi bibir kita dengan membaca istighfar. Istighfar sangat mudah. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Bapak-bapak dan ibu-ibu, tahukah kita semuanya bahwa dengan istighfar satu kali dengan ikhlas kepada Allah, maka dosa kita akan diampuni oleh Allah sebanyak 70 tahun, Bapak-bapak dan ibu-ibu. Itu kalau kita lakukan dengan ikhlas, hanya mengharapkan ridho dari Allah. Kemudian Bapak-bapak dan ibu-ibu, amalan yang di siang hari yang kita lakukan di bulan Ramadan jelas dan pasti, yakni berpuasa. Berpuasa, kita lewati dulu, kita masuk kepada amalan yang kita lakukan, yang bisa kita lakukan di malam dan siang hari, yakni membaca Al-Quran, kemudian bersedekah, berbuat baik kepada orang lain. Tetapi dalam hal ini adalah yang saya perlu garis bawahi adalah membaca Al-Quran. Kenapa Ramadan menjadi bulan yang mulia? Bukan karena puasanya, menurut Imam Ibnu Katsir, bukan karena adanya puasa yang diwajibkan di dalamnya. Ramadan mulia bukan karena puasanya, bukan karena ibadahnya dilipat gandakan, bukan karena hal-hal lain. Tapi Ramadan menjadi mulia karena diturunkan Al-Quran di dalamnya, Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Jadi alangkah kurang beruntungnya kita apabila kita tidak mengisi selama bulan Ramadan ini dengan membaca Al-Quran. Al-Quran adalah kalamullah. Barang siapa, kata beberapa ulama, barang siapa yang ingin berbicara dengan Allah, maka membaca Al-Quran. Man aroda ayyukallimallah fa'alai bitilawatil Quran. Barang siapa yang ingin bercakap-cakap, berbincang-bincang dengan Allah, maka baginya membaca Al-Quran. Bapak-bapak dan ibu-ibu, semuanya yang terkait dengan Al-Quran, semuanya yang terkait dengan Al-Quran adalah mulia. Malaikat yang menurunkan Al-Quran melalui perantaraannya, maka disebut malaikat yang paling mulia, yakni malaikat Jibril. Nabi yang menyebarkan risalah Al-Quran, Nabi Muhammad, maka menjadi mulia, Nabi paling mulia. Dan siapapun yang berhubungan dengan beliau pun menjadi mulia. Sahabat-sahabatnya menjadi mulia karena berinteraksi dengan beliau. Perempuan-perempuan yang dinikahi oleh beliau pun menjadi mulia, Bapak-bapak. Bahkan beliau menyampaikan, sebaik-baik umat adalah umatku pada zamanku, kemudian umat setelahku zaman para sahabat, kemudian umat setelah zaman sahabatnya di zaman tabi'in, Bapak-bapak dan Ibu. Jadi kalau kita ingin menjadi orang yang mulia, yang dicintai oleh Allah, yang dikasihi oleh Allah, maka kita memperbanyak membaca Al-Quran. Ramadan mulia karena diturunkan Al-Quran. Lailatul Qadar malam mulia karena diturunkan Al-Quran pada saat itu, Bapak-bapak dan Ibu. Jadi usahakan kita bisa membaca Al-Quran. Meskipun tidak bisa khatam mungkin dalam 1 bulan ini, setidaknya kita membaca Al-Quran meskipun hanya 1 ain. Kalau bisa lebih dari 1 ain, sekian ain, 1 juz. Jadi dalam 1 bulan kita bisa menghatamkan 1 kali membaca Al-Quran. Atau kalau bisa lebih cepat lagi, 2 kali khatam Al-Quran, 3 kali dan lain sebagainya. Para ulama-ulama dahulu hanya dalam 1 kali duduk bisa menghatamkan Al-Quran. Tapi kita berusaha supaya kita bisa menghatamkan Al-Quran. Kalau tidak mampu
kita rutinkan untuk membaca Quran. Meskipun bapak-bapak dan ibu-ibu, bahwa kita beribadah bukan untuk bulan Ramadan, tapi kita beribadah untuk Allah, memperbanyak ibadah di bulan ini, karena bulan ini mulia dikarenakan Al-Quran. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kemudian ibadah yang wajib kita lakukan di siang hari yakni puasa. Seperti penyampaiannya saya tadi, puasa, Allah menyampaikan dalam hadis qudsi bahwa puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya. Allah memuji orang-orang yang berpuasa. Mereka meninggalkan makanannya, padahal yang lain makan. Mereka meninggalkan minumannya, padahal yang lain minum. Mereka meninggalkan syahwatnya, padahal yang lain melakukan syahwatnya. Jadi Allah memuji kita orang berpuasa dan akan membalas puasa kita. Ibadah kita ini akan dibalas oleh Allah dengan amalan yang berlipat ganda pada Allah, jika kita memanfaatkan waktu puasa tersebut. Maka Nabi mengajarkan bapak-bapak dan ibu-ibu, ketika kita akan berbuka, kita membaca doa, Allahumma laka sumtu, ya Allah, untukmulah ini puasaku, wa bika amantu, dan untukmulah aku beriman ya Allah, wa ala rizkika aftartu, dan atas rizkimu aku berbuka ya Allah. Zahabat zoma'u, maka telah hilang rasa haus. Zahabat zoma'u wabtallatil uruku, maka telah basah tenggorokan. Wasabatal ajru insyaallah, maka tetaplah balasan pahala dari Allah. Bapak-bapak dan ibu-ibu, jika kita ingin mendapatkan pahala dari Allah, kita memperbanyak berdoa sebelum berbuka. Karena ada hadis yang disampaikan oleh Nabi bahwa doa orang yang berdoa sebelum berbuka itu akan diterima oleh Allah. Bapak-bapak dan ibu-ibu, sabatal ajru insyaallah ini pahala akan ditetapkan jika, ini bapak-bapak dan ibu, ada dua hal. Jadi satu pahala yang ketika kita berdoa maka akan dibalas oleh Allah. Satu pahala akan ditangguhkan ketika di hari akhir nanti. Jadi terkait dengan pahala yang akan langsung dibalas oleh Allah, ini ada hadis Nabi keterkaitan dengan ini. Jadi hadis Nabi yang berbunyi, salah satun la turaddu da'watuhum. Ada 3 golongan yang tidak ditolak doanya. Allah malu untuk menolak dan tidak menerima doa dari 3 golongan ini. Apakah itu? Siapakah itu? Yang pertama, bapak-bapak dan ibu-ibu, al-imamul adil. Yang kedua, as-shaima hatta yuftir. Dan yang ketiga, dakwatul mazlum. Yang pertama, bapak-bapak dan ibu-ibu, al-imamul adil, seorang imam yang adil. Adil itu apa? Menempatkan sesuatu pada tempatnya. Jangan berpikir bahwa imam itu kita berpikir adalah seorang presiden. Jangan dulu berpikir yang tinggi-tinggi. Jangan dulu kita berpikir bahwa imam itu adalah gubernur atau bupati atau camat atau kepala desa. Tapi kita berpikir bahwa seorang ayah di keluarganya, di rumah tangganya adalah seorang imam. Imam ini kenapa disebut oleh Rasulullah imam atau pemimpin di sini? Karena keutamaannya, kemanfaatannya untuk masyarakat orang, untuk khayal rakyat banyak. Jadi dia berdiri sebagai pemimpin, maka dia mengayomi dan melindungi, melayani rakyat yang dia pimpin, bapak-bapak dan ibu. Jadi kalau kita sebagai seorang ayah, ini kita berbicara sebagai ayah, jangan dulu berbicara tingkatan yang tinggi, bapak-bapak dan ibu. Kita seorang ayah, ketika kita pulang ke rumah setelah melaksanakan aktivitas yang panjang di luar rumah,
hampir 8 sampai 10 jam. Kita sebagai seorang polisi misalkan ini bapak-bapak dan ibu-ibu. Jadi kita pulang ke rumah menghadapi anak dan istri kita, tanggalkan itu baju polisi. Tanggalkan itu baju seorang pengusaha. Tanggalkan itu baju seorang guru. Tanggalkan itu baju seorang nelayan. Tanggalkan itu baju seorang ustadz, seorang dosen dan lain sebagainya. Tapi kita ketika masuk ke rumah harus menjadi seorang imam yang adil, menempatkan diri kita sebagai pemimpin di keluarga kita, atau disebut sebagai ayah. Istri kita, keluarga kita, anak-anak kita di rumah menunggu kita selama 8 sampai 10 jam. Bahkan ada yang 1 hari tidak pulang. Itu mengharapkan kehadiran seorang ayah. Kalau anak kita datang itu mengharapkan kehadiran seorang ayah. Istri mengharapkan kehadiran seorang suami, bukan seorang polisi, bukan guru, bukan dosen dan lain sebagainya, bapak-bapak dan ibu-ibu. Jadi ada seorang pengusaha yang sedang terluka di kantornya. Ada seorang guru yang sedang bermasalah dengan murid di sekolahnya. Misalkan ada seorang polisi yang sedang kena teguran dari atasannya. Jadi ketika masuk ke dalam pintu rumah di luar halamannya, dia tanggalkan itu baju polisinya. Dia tanggalkan baju gurunya. Dia tanggalkan baju pengusahanya, bapak-bapak dan ibu-ibu. Dia bermain dengan anaknya, karena anak selama seharian tidak bertemu. Jadi kalau misalkan dia seorang polisi, tapi di dalam rumah dia main kuda-kudaan dengan anaknya, digendong di belakangnya dan lain sebagainya, dia berarti imam yang ada. Bapak-bapak dan ibu-ibu, Rasulullah ketika pulang ke rumah maka mendengarkan curhatan dari istrinya sampai dengan 2 jam, bapak-bapak dan ibu, 2 jam lebih, hanya untuk mendengarkan tanpa mengomentari curhatan dari Siti Aisyah. Bayangkan Rasulullah yang sudah dijanjikan dengan surga, amalannya demikian luar biasa. Apalagi kita, bapak-bapak dan ibu, yang surga mungkin masih meragukan, amalan kita yang masih berantakan, neraka ada di hadapan mungkin, na'udzubillah. Jadi kita menempatkan posisi kita sebagai seorang imam yang adil. Kita bekerja di luar, silahkan bekerja, tetapi ketika akan masuk ke rumah, beraktivitas di rumah, maka aktivitas sebagai seorang ayah, sebagai kepala keluarga, sebagai seorang suami, bapak-bapak dan ibu-ibu. Ini dari doa dari seorang imam ketika akan berbuka, berdoa, ya Allah, ampunilah dosaku kalau selama ini tugasku sebagai seorang ayah, tugasku sebagai seorang istri, tugasku sebagai seorang suami itu belum amanah ya Allah, maka tuntunlah aku dan lain sebagainya. Ketika dia berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, maka diampuni, dikabulkan oleh Allah. Dikabulkan oleh Allah doanya. Tidak hanya di bulan Ramadan, di bulan-bulan lainnya ketika dia berdoa untuk kesejahteraan keluarganya dunia dan akhirat, maka dikabulkan oleh Allah. Yang kedua, doa yang tidak akan ditolak oleh Allah, Allah malu untuk menolak doa tersebut, adalah as-shaima hatta yuftir. Orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Ini terkait dengan doa yang kita baca ketika akan berbuka tadi, wasabatal ajru insyaallah. Kita manfaatkan kondisi kita dalam keadaan puasa, sebelum berbuka kita berdoa kepada Allah. Jadi kita berdoa kepada Allah. As-shaim, orang yang berpuasa, doanya akan diterima sampai dia berbuka, apalagi menjelang azan maghrib. Maka di masjid-masjid di Radio Republik Indonesia Gorontalo ini, kemudian di musala-musala itu selalu diperdengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran, atau diperdengarkan zikir asyhadu alla ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Jadi ya Allah, Allahumma innaka afuwun, ya Allah, engkau maha penerima
menerima maaf dan menyukai orang-orang yang meminta maaf, maka ampunilah dosaku, terimalah permohonan maafku. Itu yang kita berbanyak. Atau kita boleh untuk berdoa yang lainnya, bapak-bapak dan ibu-ibu. Berdoa Allahumma gfirli wali walidayya dan selanjutnya. Ya Allah, angkatlah derajatku. Ya Allah, jadikanlah anak-anakku anak-anak yang soleh. Ya Allah, jadikanlah keluargaku keluarga yang sejahtera di dunia dan di akhirat. Berdoa bapak-bapak dan ibu-ibu. Silakan berdoa sebelum azan berkumandang. Maka Allah akan menerima dan menjawab doa kita. Makanya dalam hadis Nabi yang lain, farhatan inda shaim, dua kegembiraan yang dihadapi orang yang berbuka, dihadapi orang yang berpuasa. Kegembiraan pertama adalah kegembiraan ketika dia berbuka, dan kegembiraan selanjutnya adalah ketika dia bertemu dengan Allah. Jangan kita ditipu daya oleh setan ketika akan berbuka, hanya melihat makanan. Mata kita dihiasi dengan kolak pisang, dengan bubur kacang hijau, kemudian dengan bubur ayam, sehingga kita lupa berdoa. Ada onde-onde, ada pisang goreng dan lain sebagainya. Padahal itu semuanya tidak akan bisa masuk ke dalam perut kita. Orang berpuasa ketika berbuka puasa mungkin cuma air putih sama satu biji kue, itu sudah langsung membuat dia kenyang. Ataupun langsung makan bubur ayam, itu kenyang. Makanya ada beberapa orang itu melaksanakan makan setelah sholat tarawih atau setelah sholat maghrib. Karena apa? Sebelum puasa, sebelum berbuka, karena melihat begitu banyak hidangan di meja, ini yang digoda oleh setan, bapak-bapak dan ibu. Jangan sampai kita diganggu oleh bisikan setan sehingga kita lupa berdoa. Padahal keutamaan berdoa menjelang berbuka itu akan diterima oleh Allah. Bapak-bapak dan ibu-ibu, yang ketiga adalah dakwatul mazlum, doa orang yang teraniaya, baik teraniaya oleh dirinya sendiri atau dianiaya oleh orang lain. Ketika dia berdoa, maka doanya akan mengguncang arsy Allah, maka akan mengguncang singgasana Allah, bapak-bapak dan ibu-ibu. Jadi ketika kita berdoa, Allah akan langsung mengabulkan dan mengijabah. Kalaulah tidak dikabulkan pada saat itu, mungkin akan dikabulkan oleh Allah dengan hal-hal lain. Mungkin Allah akan mengabulkan di lain kesempatan. Mungkin Allah akan mengabulkan dengan dia dihindarkan dari musibah. Mungkin Allah akan mengabulkan dia dengan dia diberikan kemudahan-kemudahan lainnya. Itu adalah pengabulan Allah. Kalau misalkan dia berdoa, ya Allah, berilah rezeki kepadaku, tetapi setiap hari kita tidak diberi rezeki oleh Allah, uang tidak bertambah, materi tidak bertambah, tetapi kita diberi keselamatan, diberi kesehatan, dijauhkan dari wabah yang melanda kita sekarang ini. Mudah-mudahan wabah yang tidak menimpa kita itu adalah hasil doa kita selama ini. Insya Allah mudah-mudahan, meskipun kita juga harus memenuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, menjaga jarak, mencuci tangan, kemudian memakai masker. Mohon maaf karena saya berbicara, jadi saya lepas masker saya. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, doa orang yang terzolimi tadi, sebagaimana yang saya sampaikan, itu akan dikabulkan oleh Allah, meskipun mungkin dia bisa dihindarkan dari musibah. Contoh, ada sebuah kisah bapak dan ibu. Ada seorang penjual tahu. Ada seorang penjual tahu ketika dia berdagang, berjualan sehari-hari menuju ke pasar, yang pasarnya mungkin jaraknya sekitar 1-2 jam dari rumahnya. Ketika dia ingin menuju ke tempat perhentian mobil atau angkot, itu harus melewati pematang sawah. Karena orang miskin, bapak dan ibu, penjual tahu ini orang miskin. Setiap hari ketika dia ingin berdagang atau berjualan tahunya, yang tahunya kalau habis
maka dibuat untuk makan hari itu. Jadi keuntungannya yang dia dapatkan dibuat makan untuk hari itu, Bapak-bapak dan Ibu. Sebelum dia berjualan, keluar dari rumah setelah melaksanakan sholat subuh di pagi hari, ketika masih gelap, maka dia berdoa, ya Allah, selamatkanlah aku di jalan dan lariskanlah daganganku ya Allah. Maka dia membaca doa Bismillah tawakkaltu ala Allah, doa untuk keluar rumah. Setiap hari rutinitas dia lakukan seperti itu. Cuma qadarullah, takdirnya Allah, suatu saat ketika dia keluar dari rumah dengan membawa dagangannya tahu, di pematang sawah dia terpeleset jatuh, Bapak dan Ibu. Seluruh tahunya jatuh dan hancur. Maksudnya hancur kenapa? Karena jatuh ke sawah yang becek tanahnya. Jadi semuanya kotor. Kemudian dia mengutuk dirinya. Bahkan lebih dahsyatnya, dia mengutuk Allah. Karena apa? Karena dia merasa Allah tidak adil, Bapak-bapak dan Ibu. Dia merasa Allah tidak adil. Padahal dia keluar rumah dengan membaca doa, memohon kepada Allah agar diselamatkan, dimudahkan urusannya, dilariskan dagangannya. Tetapi suatu hari tersebut, ketika belum sampai di tempat penungguan mobil angkot untuk menuju ke pasar, dia terjatuh di pematang sawah. Semua tahunya hancur, bercampur dengan tanah liat dan lain sebagainya. Kemudian dia kumpulkan sambil menangis, dia kumpulkan tahunya, dia mengutuk dirinya, bahkan mengutuk Allah. Dia kumpulkan, kemudian dia balik ke rumah, Bapak-bapak dan Ibu. Karena tahunya pada saat itu dibuat, kemudian dijual ya untuk beli makan, habis untuk dalam hari itu. Untuk membuat lagi harus membeli bahan-bahan yang lain lagi dari hasil keuntungan tersebut. Dia istirahat di rumah. Bapak-bapak dan Ibu, apa yang terjadi? Sekitar 2 atau 3 jam kemudian dari grup WA atau sosmed bahwa angkot langganannya yang biasa dia tumpangi terjatuh ke jurang, dan dia satu-satunya calon penumpang yang selamat. Dia satu-satunya calon penumpang yang selamat. Karena apa? Karena tahunya terjatuh di pematang sawah, Bapak-bapak dan Ibu. Jadi pada saat itu dia langsung bersyukur, bertakbir, Allahu Akbar. Jadi bukan karena musibah yang kita timpa, tapi mungkin Allah dengan musibah yang diberikan kepada kita menghindarkan kita dari musibah yang lebih besar, Bapak-bapak dan Ibu. Kemudian sorenya, Bapak-bapak dan Ibu, ada peternak bebek datang menemui dia, mencari tahu-tahu, bukan tahu-tahu yang bagus, kualitas bagus, bukan tahu-tahu yang berkualitas bagus, tapi tahu-tahu yang berkualitas sudah rusak dan dibeli seluruhnya oleh peternak bebek dengan harga tahu yang bagus. Bapak-bapak dan Ibu, Allahu Akbar. Jadi dia langsung bertakbir dan bersyukur, Bapak dan Ibu. Hanya karena satu sebab, tetapi asbab. Jadi efek dari satu sebab itu melahirkan berbagai macam kenikmatan kepada dia. Sejak saat itu dia tidak berburuk sangka, dia selalu berbaik sangka kepada Allah dalam setiap keadaan. Jadi kita, Bapak-bapak dan Ibu, berdasarkan cerita tadi, kita berbaik sangka kepada Allah. Kita tidak tahu bagaimana bahwa seorang preman besar akhirnya bisa menjadi sahabat terkasih Nabi, akhirnya bisa menjadi orang yang dikuburkan di samping kuburan Nabi, yakni sahabat Umar bin Khattab, Bapak dan Ibu. Jadi jangan kita berprasangka buruk kepada Allah. Allah akan memberikan apa yang kita butuhkan, Bapak dan Ibu. Bukan Allah akan memberikan apa yang kita inginkan.
Untuk itu di bulan ini bapak-bapak dan ibu-ibu janganlah jemu berdoa, janganlah jemu memohon, janganlah jemu meminta kepada Allah. Jika Allah mengabulkan, berarti Allah memantapkan keyakinan kita, memantapkan keimanan kita. Jika kita berdoa kepada Allah dan dikabulkan oleh Allah, berarti Allah memberikan syukur dan nikmat kepada kita. Tapi jika Allah belum mengabulkan doa kita, berarti Allah menambahkan kesabaran kita agar kita lebih banyak berdoa kepada Allah. Allah mencintai hambanya yang sering berdoa, apalagi doa di bulan Ramadan ini. Bapak-bapak dan ibu-ibu, mungkin itu saja penyampaian dari saya. Terima kasih banyak. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan sisa hari-hari di bulan Ramadan ini dengan banyak beribadah dan banyak berdoa kepada Allah. Untuk itu marilah kita berdoa. Kita semuanya berpuasa. Mungkin kalau ada halangan dan lain sebagainya, dipersilahkan untuk ikut berdoa bersama-sama. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin shalihah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi manzidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma taqabbal minna wudu'ana wa salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhassu'ana wa la tasrif wujuhana ya ilahal alamin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ya mukallibal qulub sabbit qulubana ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ila ta'atik. Allahumma ja'al tajammu'ana hadha tajammu'an marhuman waj'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.